Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masuk di halaman 34. Hadis nomor 6. Hadis nomor 6 halaman 34. Jadi kita baca terlebih dahulu. An Abi Abdillah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nasi famanittaqa asyubuhati istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a bisyubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawlal hima yushiku ayyarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Kita kisahkan terjemahan pun an dari Abi Abdillah, Abu Abdillah. Siapa Abu Abdullah? Yakni Nu'man bin Bashir. Dari Abu Abdillah namanya adalah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha padanya. Qala, dia berkata, Nu'man bin Bashir ini berkata, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini perkataan Nu'man bin Bashir.
sabda Rasulullah adalah innal halala, sesungguhnya yang halal itu bayyinun, jelas. Wa innal harama, dan sesungguhnya yang haram itu bayyinun, jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya, baina antara huma, mereka berdua, yaitu antara halal dan haram itu, umurun, ada perkara-perkara, mustabihatun, yang samar-samar. La ya'lamuhunna, tidak mengetahui, hunna, mereka yang dimaksudkan umurun mustabihatun itu, tidak mengetahui hal yang samar-samar itu, katsirun, banyak, minan nas, dari manusia. Faman, barang siapa, ittaqa, yang bertakwa, asyubahat, terhadap perkara-perkara yang syubhat, samar-samar tadi, istabro'a, dia telah membersihkan, lidinihi, untuk agamanya, wa irdihi, dan kehormatan dirinya. Waman, dan barang siapa, waqa'a, jatuh, fis syubhat, ke dalam perkara yang syubhat atau samar-samar itu, waqa'a, jatuh dia, fil haram, ke dalam perkara yang haram, karra'i, seperti seorang penggembala, yar'a, yang menggembalakan, ya, istilahnya menggembalakan ternaknya, haula, di sekitar, al-hima, daerah larangan. Yushiku, hampir-hampir, ayyarta'a fihi, hampir-hampir dia masuk ke dalamnya, hampir-hampir dia terjerumus ke dalam daerah larangan tadi. Ala, ketahuilah, wa inna, dan sungguh, likulli, untuk setiap malikin, raja, himan, ada daerah larangan. Ketahuilah, sungguhnya setiap raja punya daerah larangan. Ala, ketahuilah, wa inna, dan sesungguhnya, himallahi, daerah larangan Allah itu adalah maharimuhu, apa-apa yang diharamkannya. Ala, ketahuilah, wa inna, dan sesungguhnya, fil jasadi, di dalam tubuh, dalam jasad, dalam tubuh kita, mudghatan, ada segumpal daging, idza, apabila sholahat, baik segumpal daging tadi, sholahal jasadu, tubuh itu baik, kulluhu, semuanya. Wa idza, dan apabila fasadat, rusak, ya, rusak segumpal daging tadi, fasadal jasadu, tubuh tadi juga rusak, kulluhu, semuanya. Ala, ketahuilah, wahia, dan dia, segumpal daging tadi adalah al-qalbu, hati. Terjemahan pun penjelasan. Rasulullah SAW bersabda hal yang dengan kalimat tegas berkaitan dengan halal dan haram. Innal halala, sesungguhnya yang halal. Sudah jelas. Wa innal harama, dan sesungguhnya yang haram pun juga sesuatu yang sudah jelas. Apa yang dimaksud dengan jelas di sini? Sesuatu yang disebut jelas adalah apa yang ditegaskan. Kalau haram, keharamannya oleh dalil. Ma dalla alal haram, ma dalla alal harami, apa yang menunjukkan kepada perkara yang haram. Apa-apa yang ditegaskan oleh dalil sebagai perkara yang haram. Di mana jelas adalah
apa-apa yang ditegaskan oleh dalil sebagai perkara yang haram. Misalnya dalil-dalil yang menegaskan perkara yang haram. Innama harrama alaikum al-maitata wad-dama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ini contoh ya. Wontenipun dalil ingkang nyebataken menika perkawis ingkang haram. Allah dawuh innama jatosipun harrama, dia Allah mengharamkan alaikum atas kalian. Dalil menyebut ini haram. Innama harrama, Allah mengharamkan. Nah, Al-Baqarah itu tentang keharuman bangkai, darah, daging babi dan apa-apa yang disembah ya untuk selain Allah. Sungguh dia Allah mengharamkan bagi kalian al-maitata, bangkai, wad-dama, darah, walahmal khinzir, daging babi. Oke. Jangan tanya nek kulitnya haram no mboten. Maksudnya daging babi yo kabeh. Penyebutan sebagian bermakna keseluruhan. Wa ma uhilla, wa ma uhilla, dan apa-apa yang disembelih bihi dengannya, dengan penyembelih tadi, li ghairillahi, untuk selain Allah. Maksudnya penyembelihan untuk persembahan zaman Nabi menika untuk berhala-berhala. Contoh yang lain, tidak dalam bentuk kalimat harama, tapi dalam bentuk kalimatun nahi, kalimat larangan. Misalnya wala taqrabuz zina, wala taqrabu az-zina, jangan kalian dekati zina. Ini juga dalil menunjukkan bahwa itu larangan. Tahun dan ada kalimat nahi, kalimat larangan, la, jangan. Wala taqrabu malal yatim, jangan dekati harta anak yatim illa bil haq, kecuali dengan cara yang hak. Begitupun halal adalah apa-apa yang ditegaskan oleh dalil sebagai perkara yang haram, yang halal, yang halal. Uhilla lakum, misalnya, dihalalkan bagi kalian ke dalam rangkaian ayat tentang puasa surat Al-Baqarah 187 misalnya. Uhilla lakum, telah dihalalkan bagi kalian lailatul siyami rafathu ila nisaikum, malam hari di bulan puasa melakukan hubungan dengan istri kalian. Nah, hanya para ulama berbeda dalam menyikapi apakah hukum asalnya itu halal, yes, sedangkan yang haram adalah apa-apa yang oleh dalil disebutkan keharamannya, atau hukum asalnya haram
Sedangkan yang halal adalah apa-apa yang ditegaskan kehalalannya oleh dalil. Ya. Jumhur mayoritas ulama fikih menegaskan pada asalnya halal. Nah, khususnya untuk perkara yang bukan masuk wilayah ibadah ritual, hukum asalnya halal. Sedangkan yang haram hanyalah apa-apa yang ditegaskan oleh dalil sebagai hal yang haram. Maka muncullah kaidah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Ini kaidah fikih yang ditelusuri dari dalil-dalil Quran maupun hadis, kemudian dirumuskan menjadi kaidah. Nah, kaidahnya kemudian al-aslu asal itu pada asalnya itu hukum asalnya, hukum dasarnya. Bahasa Jawanya ini janjani ya. Fil asya'i, dalam perkara al-asya itu segala sesuatu. Al-asya segala sesuatu, pada asalnya segala sesuatu. Al-ibahah, al-ibahah itu mubah. Mubah itu boleh ya, boleh atau halal pada asalnya. Hatta yakuma dalilun ala tahrim, hatta yakuma dalil ala tahrim, hatta yakuma dalilun, sampai ada dalil ala tahrim, hatta sampai yakuma dalil, sampai tegaknya dalil atau sampai adanya dalil yang mengharamkannya. Tahrim mati, sampai adanya dalil yang mengharamkannya. Hukum asal segala sesuatu itu mubah, boleh, halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau tidak ada dalil berarti hukumnya halal, hukumnya mubah. Nah, kecuali untuk ibadah, nanti al-aslu fil ibadah itu sebaliknya. Untuk asal ibadah al-butlan atau at-tahrim. Itu bagian pertama terlebih dahulu. Jadi yang halal telah jelas, yang haram telah jelas. Telah jelas yang dimaksudkan adalah berdasarkan ya, berdasarkan dalil. Kalau dalil menyatakan keharamannya, maka perkara tersebut dihukumi sebagai sesuatu yang haram. Okay. Nah, selain hal-hal yang bersifat ibadah ritual atau al-ibadah, hukum asalnya berarti halal atau mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Baik, tetapi di antara yang halal dengan yang haram, di antara yang halal dengan yang haram, disinilah ada umurun mustabihatun. Umurun mustabihatun. Umurun perkara-perkara mustabihatun yang syubhat, perkara-perkara yang samar-samar. Perkara-perkara yang samar-samar. Disebut samar-samar itu tidak jelas atau tidak tegas halal atau haramnya. Tidak tegas atau tidak jelas itu berkaitan dengan dalil. Tidak ditemukan dalil yang tegas mengharamkannya atau tegas menghalalkannya.
Nah, umurun mustabihatun, perkara yang samar-samar itu bisa dalam dua kemungkinan. Tengkalih kemungkinanipun swinda. Kemungkinan yang pertama adalah memang tidak terdapat dalil yang jelas ya atau tegas mengenai halal atau haramnya. Kemungkinan pertama, kok dipun sebat samar-samar, kok disebut samar-samar itu? Kemungkinan pertama memang tidak ada dalil yang jelas atau tegas tentang halal atau haramnya. Kemungkinan kedua, sebenarnya terdapat dalil yang menyatakan keharamannya. Terdapat dalil yang menyatakan halal atau haramnya atau haramnya. Tetapi tidak diungkap dengan kalimat yang tegas, tidak diungkap dengan kalimat yang tegas atau jelas. Kalau ini memang tidak terdapat dalil, sama sekali tidak ada dalil. Kalau ini terdapat dalil, hanya problemnya kalimatnya tidak tegas atau tidak jelas. Itu perbedaannya. Jadi umurun mustabihatun, perkara-perkara yang samar-samar, ingkang pun sebat perkara yang samar atau mustabihat menika, kemungkinan sepindah. Kemungkinan pertama memang nggak ada dalilnya, sehingga ini halal atau haram niku mboten kepanggih dalil yang menunjukkan halal atau haram itu. Kemungkinan angka kali yang kedua, jane wonten dalil, sebetulnya ada dalilnya, tapi kalimat yang mengungkap ya, dalil yang mengungkap halal atau haram yang kalau mau tidak tegas atau tidak jelas. Nah, ini yang disebut dalam hadis kalau mau la ya'lamuhunna katsirum minan nas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. La ya'lamuhunna, tidak mengetahuinya. Hunna itu mereka, maksudnya umurun mustabihat, tidak mengetahui perkara-perkara yang samar-samar itu. Katsirun, banyak, minan nas, dari manusia. Menawi ingkang boten mangertos menika kata, berarti kabeh orang ngerti napa wonten sebagian sing ngerti. Kalau yang mengetahui, yang tidak tahu itu banyak, berarti kan ada yang tahu tapi sedikit. Terus nah, jadi untuk yang kedua ini jane wonten dalil, tapi kebanyakan orang nggak ngerti. Nah, sedikit dari manusia yang mengetahuinya. Siapa yang sedikit dari manusia yang tahu? Itulah para ulama. Disitulah para ulama menggali kepastian hukum. Ya.
aktivitas menggali kepastian hukum dikeluarkan dari dalilnya sehingga sing maune mboten cetha dados cetha, ya. Maka ini yang disebut dengan istimbatul ahkam. Istimbatul ahkam. Istimbatul ahkam itu penarikan kesimpulan hukum dari dalilnya. Narik kesimpulan hukum pun terus pundi saking dalil. Sing disebut dalil niku nggih Quran kali hadis. Yang pokok. Nah, jadi banyak yang tidak tahu berarti sedikit yang tahu. Ya, sedikit yang tahu. Nah, sedikit ini ya al ulama, para ulama. Nah, ini yang pernah saya sampaikan buatan ratu 2 Jumat yang lalu merujuk kepada muqaddimah tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dalam muqaddimahnya itu menjelaskan bahwa Al-Quran itu terdiri dari 3 bagian. Saya kemudian bagian pertama adalah bagian yang diketahui oleh siapapun, baik ulamanya maupun kalangan awamnya, bahkan wong kafir ya dong karupe. Dan itu bagian terbesar dari Al-Quran. Buktinya bahwa orang kafir yang ngerti di zaman Nabi, banyak orang kafir yang mendengar bacaan Quran lalu mereka berislam. Nah, kemudian bagian kedua adalah bagian yang hanya diketahui oleh para ulama. Ini bagiannya lebih sedikit dibandingkan bagian pertama. Bagian ketiga, bagian paling sedikit, bahkan sangat-sangat sedikit, bagian yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena ada bagian dari Quran itu yang hanya diketahui oleh para ulama, disitulah kita perlu merujuk kepada sekelompok kecil dari manusia yang mengetahui, ya, bagian dari Quran yang tidak banyak orang mengetahuinya. Sehingga Allah dawuh, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika engkau tidak. Nah, tapi proses untuk melakukan istimbatul ahkam, penarikan kesimpulan hukum, itu memerlukan ya alat-alat yang cukup dan memadai. Dari sisi bahasa Arab, Quran dan ulumul Quran, hadis dan mustalahul hadis, gitu, fikih dan usul fikihnya, itu perangkat-perangkat yang wajib dimiliki, dikuasai untuk melakukan aktivitas penggalian hukum tadi. Itu kan tidak setiap orang mampu, karena itu sebagian kecil saja dari manusia mengetahui. Niku maknanya pun la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Sampai pada kalimat ini. Agak memahami ya dari sampai di sini. Nah, ini kalau diperluas masalahnya. Karena hanya sebagian ulama atau sebagian orang, yaitu dari kalangan ulama yang mengetahuinya, para ulama inilah yang kemudian mengajarkan apa yang ia ketahui dari Quran dan Sunnah, diantaranya terkait perkara hukum-hukum kalau wau. Nah, tetapi yang diajarkan kalau wau, yang diajarkan itu bisa jadi ada beberapa pandangan atau ada beberapa pilihan yang ora kabeh diajari. Wonten kalih, wonten 3, napa wonten sekawan, mungkin sing diajarke mung 1 apa 2. Ulama yang lain juga mengajarkan sebagiannya dari sekian ya penjelasan misalnya. Nah, disitulah nanti muncul madhab. Madhab itu singkatan dari madzhaba ilaihi.
pernah kita sampaikan ya. Ma dhahaba ilaihi sambung. Belum, lupa. Ya surah pokok. Ma dhahaba ilaihi. Di dalam bahasa Arab itu ada singkatan-singkatan. Bismillahirrahmanirrahim disingkat basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin disingkat hamdalah. Ma dhahaba ilaihi disingkat madhab. Ya. Madhab itu dari dawane ini ma dhahaba ilaihi. Ma apa-apa dhahaba pergi ilaihi kepadanya. Ma dhahaba ilaihi. Apa-apa yang dia pergi kepadanya, nya kembali pada ma. Pergi kepadanya itu yang dirujuk itu. Sesuatu yang dijadikan rujukan. Sahabat Nabi misalnya, ini upami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sahabatnya, ada Ibnu Abbas. Misalnya nggih, ada Ibnu Mas'ud. Ada Ibnu Umar. Niki masing-masing nanti di kalangan tabi'in duwe murid dhewe-dhewe niki. Duwe murid dhewe-dhewe. Lah pilihan fikihnya Ibnu Abbas, pilihan fikihnya Ibnu Mas'ud, pilihan fikihnya Ibnu Umar itu saged kemawon benten. Walaupun baik Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud atau Ibnu Umar itu ngerti kabeh pelajaran dari Nabi. Ning sing diajarke mung dipilih. Contoh jenengan saking maca Quran niku kan hanya satu qiraah. Satu cara baca dari 7 cara pembacaan Quran. Ada qiraah sab'ah. 7 cara pembacaan Quran yang semuanya ada asalnya dari Nabi mutasil sampai Nabi. Ning sing disinan namung siji to. Awake dhewe mungkin sinau pitu-pitu nih. Kecuali orang tertentu ya yang pelajari semuanya. Saat ngajarkan seperti siji wae ora dong-dong gitu. Satu saja mungkin kita belum tuntas. Nah di situ kadang-kadang belum tahu bahwa yang lain itu ternyata ada asalnya juga dari Nabi. Neng krono beda terus dianggap benar salah. Padahal belum tentu, bisa jadi semuanya benar. Sing jeneng madzhab ini para sahabat ini sudah berpencar ke negeri yang berbeda-beda terus ngajari. Muridnya beda-beda, semua merujuk ke Ibnu Abbas, ini merujuk ke Ibnu Mas'ud, Ibnu sing diajari nopo. Ma dhahaba ilaihi. Kemana dia merujuk itu? Nah, nanti murid-murid yang terbesar ya dalam madrasah atau sekolah tentang fikih itu di masa lalu ada Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanafi, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah itu pengikutnya kok saged paling populer kemudian seolah-olah menjadi walaupun sebenarnya tidak hanya 4 itu nih ada, tapi muridnya terbanyak dan yang mendokumentasikan pendapatnya dari guru-gurunya itu. Nah, sehingga yang diajarkan fikih yang diajarkan dalam mazhab Syafi'iyah nopo, Hanafiyah nopo, Hanabilah nopo. Yang bisa jadi kesemuanya ada rujukannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi tidak perlu rame gitu kalau ada perbedaan dalam persoalan mazhab. Ini bagian dari la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak dari manusia tidak mengetahui. Berarti sebagian kecil mengetahui. Sebagian kecil itu adalah kalangan ulamanya. Kalangan ulamanya inilah kemudian mengajarkan dan berfatwa kepada siapa? Murid-muridnya. Murid-muridnya itulah kemudian mengikuti sang guru ini. Jadilah ia menjadi madhab rujukan itu. Nah, dalam perkembangannya pengikut terbesar itu ada 4 madhab tadi. Nah sekarang pensikapan terhadap perkara yang subhat kados pundi. Ingkang leres ingkang sae kados pundi wonten perkawis ingkang pun sebat subhat wau atau umurun mustabihatun. Itu kalimat berikutnya adalah
sikap kita terhadap perkara yang syubhat. Menyikapi perkara syubhat. Kados pundi ketahipun menyikapi perkara syubhat? Kemarin kan dipakai 2 jam lebih kan, kalau dicas. Disebutkan dalam hadis ini ada 2 pensikapan, sikap yang akan menyelamatkan, sikap yang akan mencelakakan. Sikap pertama, sikap yang akan menyelamatkan. Yang kedua, sikap yang bisa mencelakakan, membahayakan. Nah, disebutkan pada hadis itu faman ittaqa asyubhat. Faman ittaqa asyubhat. Faman ittaqa asyubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Yang kedua, sikap yang mencelakakan. Waman waqa'a fi syubhat, waqa'a fil haram. Sikap yang menyelamatkan dalam perkara syubhat adalah ittaqo, bertakwa. Terus pundi yang dimaksud bertakwa dalam perkara syubhat adalah menjauhi, ya, atau meninggalkannya. Sikap takwa datang perkawis ingkang syubhat, maknanipun didoi ditinggalke. Kenapa dimaknai demikian? Pertama, ya, dimaknai demikian karena mana asal takwa asal takwa itu adalah
rasa takut yang membuatnya lari dari apa yang ditakuti. Maka takwa kepada Allah pada asalnya adalah takut terhadap min iqabillah, takut terhadap iqab, sanksi hukum dari Allah. Dengan larinya di sini kalau takwa kepada Allah dengan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Pertama, kenapa dimaknai meninggalkan? Kedua, alasan untuk itu dimaknai meninggalkan karena ada hadis Nabi bersabda, nanti ada di Arba'in Nawawi juga, ma yari buka, ma yari buka. Ila ma la yaribu. Dan tinggalkan ma yaribuka, apa yang meragukan engkau. Ila ma la yaribuka, kepada apa yang tidak meragukan engkau. Sebab wontenipun hadis Nabi ingkang dawuh tinggalkan yang meragukan, maka bertakwa terhadap perkara yang meragukan atau samar-samar ini berarti maknanya tinggalkan, jauhi. Itu pemaknaan bertakwa terhadap perkara syubhat. Jadi tatkala Nabi bersabda maka barang siapa bertakwa terhadap perkara syubhat, berarti maknanya maka barang siapa yang menjauhi dan meninggalkan perkara syubhat, istabro'a, dia telah membersihkan, mensucikan, ya, melepaskan sesuatu kotoran, lidinihi, terhadap agamanya, wa irdihi, dan kehormatan dirinya. Dia telah membersihkan agama dan kehormatan dirinya. Artinya yang membersihkan agamanya itu dia tidak melakukan sesuatu yang meragukan kalau ya. Bersih dia dari dari perkara yang memungkinkan dia jatuh dalam hal-hal yang diharamkan. Sudut pandang agamanya. Pada sisi kehormatan dirinya, maka dia bersih dari tuduhan melakukan hal-hal yang haram. Karena perkara syubhat ini bisa jadi dilihat orang sebagai sesuatu yang tidak benar. Contoh Ya dengan apa namanya, sedang duduk ya dengan orang, duduk dengan orang yang masyhur dikenal biasa melakukan perbuatan dosa. Ya. Padahal mengulumbun itu. Delalah jejaring wong sing biasa ngelakukan dosa. Bisa memunculkan pikiran negatif terhadap orang lain, ya, bahwa kita sudah mulai condong kepada sesuatu yang tidak dibenarkan. Padahal bisa jadi duduknya itu justru untuk ngajak kepada kebaikan, bisa jadi. Nah, maka perlu kejelasan sesuatu yang samar itu, larikan kepada apa yang tidak memunculkan keraguan atau kesamaran. Upaya memindahkan sesuatu yang samar kepada yang jelas itu perlu kemudian
memberi pemberitahuan. Mas niki teng mriki kalih kula pengen ngerti tuntunan agama sing bener. Nah, orang jadi tidak munculkan kesamaran. Ditinggalkan sesuatu yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Jadi bukan berarti kemudian ini ditinggal saja, juga enggak. Tapi bagaimana diubah yang samar itu menjadi jelas. Nah, kalau seseorang meninggalkan perkara yang syubhat tadi, dia telah bersih agamanya ya, dari hal-hal yang memungkinkan dia kepada perbuatan dosa, dan bersih kehormatan dirinya dari tuduhan yang mungkin akan dinisbatkan, disandarkan oleh orang lain terhadap dirinya. Ini sikap yang menyelamatkan. Sikap yang mencelakakan atau membahayakan adalah waqa'a, waman dan barang siapa waqa'a jatuh, yaitu masuk pada fisubahat, perkara syubhat. Waqa'a fil haram, dia jatuh pada perkara yang haram. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Makna waqa'a fil haram, apakah ini mutlak dihukumi sebagai hal yang haram, ya, yakni dosa, atau ini belum masuk perkara yang haram tapi bisa nyerempet gitu loh, bisa mendekati dosa. Ya, belum pada dosa tapi wis nyenai dosa, dia bisa terseret pada perilaku dosa gitu maksudnya. Ya. Nyaris. Jadi sebetulnya yang dilakukan itu belum pada perkara dosa, tapi bisa secara bertahap menarik dia pada perilaku dosa. Misalnya ada perkara mubah, ya. Mubah, makan, minum itu kan hukum asalnya mubah ya. Tapi berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah itu pada akhirnya bisa menyeret kita pada perkara yang haram. Kulu washrobu wala tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, sehingga Nabi pernah mengatakan tidak akan seorang mencapai derajat mutakin sampai dia meninggalkan malabaksa, sesuatu yang sebetulnya tidak apa-apa, mubah. Tetapi karena takut khaufan, dia takut masuk pada perkara yang haram. Jadi, orang itu sampai derajat mutakin tatkala ia memiliki kehati-hatian bahkan dalam perkara yang sebetulnya mubah, karena khawatir bisa menyeret dirinya pada perkara yang diharamkan. Jadi waqa'a fil haram bisa dalam pengertian hal-hal yang mendekat kepada perkara yang haram. Jadi di sini belum dihukumi dosa, tetapi diungkap waqa'a fil haram karena bisa menyeret ia pada perkara yang haram. Ya, dalam Quran disebutkan Bani Israel itu sampai membunuh para nabi itu diawali dari melakukan hal-hal yang melakukan perilaku israf, berlebih-lebihan, dan melakukan maksiat, bima asau, disebabkan mereka berlaku maksiat. Nah, dari perkara yang mubah berlebihan, kemudian maksiat-maksiat yang belum sampai kepada tingkatan ya membunuh nabi tadi, akhirnya mereka meremehkan perkara dosa itu sampai melakukan dosa yang besar pun mereka kerjakan. Akhirnya mereka jatuh pada kebinasaan, pada kondisi yang mencelakakan atau membahayakan kalau masuk pada perkara yang syubhat. Nah, kembali ke tadi, perkara syubhat dalam pengertian apa? Kita tidak mendapati ketegasan dalil dalam persoalan tersebut, maka tidak melakukannya itu lebih utama sampai didapati kejelasan. Ya,
Didapati kejelasan itu ya dengan melakukan pengkajian, penelusuran, bertanya kepada yang lebih tahu. Nah, itu yang diarahkan oleh Nabi, ila ma la yaribu, menuju kepada apa yang kamu tidak ragu-ragu. Jadi ada isyarat untuk menuntut ilmu sehingga kesamaran itu bisa hilang dengan pengetahuan. Nanti ada hadis tersebut tentang hal itu. Terus Nabi memberikan gambaran ini biar mudah difahami, maka Nabi membuat gambaran ilustrasi. Ini kan sifatnya konseptual teoritis yang perlu diberi gambaran yang mudah untuk ditangkap. Maka Nabi membuat gambaran. Karra'i yar'a haulal hima. Nah, ini gambaran ini. Jadi metode pendidikan yang dilakukan Nabi diantara dengan buat ilustrasi, penggambaran atau perumpamaan. Karra'i seperti seorang penggembala. Perumpamaan itu adalah sesuatu yang mudah kita lihat, mudah kita dapatkan, ya, sehingga bisa memperoleh pemahaman itu secara gampang. Ya. Nabi menggambarkan seperti pengembala, dia menggembalakan ternaknya di sekitar daerah larangan. Misalnya itu area di mana seorang pengembala mengembalakan ternak. Lalu di sini ada daerah larangan misalnya. Ini daerah larangan. Daerah larangan. Nah, ini dikelilingi. Sampai di sini masih wilayah yang boleh. Pengembala ini mengembalakan ternaknya haulal hima, sekitar tanah larangan. Seringkali justru di dekat daerah larangan itu malah rumputnya api-api gitu. Ya. Nyedai sesuatu yang dilarang itu seringkali justru yang menarik perhatian di situ. Ya. Nah, maka sering mengembalakannya di sekitar ini yang sangat menarik. Oke. Nah, Nabi menjelaskan seperti mengembalakan di sekitar daerah larangan. Yusiku ayar ta'afi, hampir-hampir masuk ke dalam tanah larangan itu. Nah, karena keasikan di wilayah yang menyenangkan ini seorang kroso mlebu. Ya, terjerumus pada hal yang nyata-nyata diharumkan. Itu gambaran seperti ini. Gambaran kulino. Rasul orang-orang mencari panen. Saya tahu itu. Apa ya? Jurang rakyat itu. Juragan yang situ kan. Nah, lalu Rasul mengatakan, ala ketahuilah wa inna kulli malikin hima. Ketahuilah setiap raja itu punya daerah larangan, wilayah terlarang itu. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Terus dikasih penjelasan. Daerah larangan Allah itu ya apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya janganlah mendekat kepada sesuatu yang diharamkan. Nah, dari situ maka ada ulama yang masuk pada sesuatu yang mendekati haram tadi sudah dianggap berdosa. Karena sudah dilarang mendekati, misalnya la taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Zinanya secara fikih belum dilakukan. Pengertian zina secara fikih itu kan bertemunya dua kelamin. Ini belum ketemu secara fikih durung zina itu. Tetapi hal-hal yang mendekatkan pada zina, khalwat berduaan tanpa mahram, ya, terus
terus diterus ke dewi ya setelah itu apa? Ketiganya kok. Saling megang, saling ini itu sudah hal-hal yang mengarah kepada zina, itu sudah dihukumi dosa. Ya, karena itu para ulama mengatakan waqa'a fi syubhat itu sudah dihukumi waqa'a fil haram. Tapi ada yang memasukkan ini belum pada haram tapi bisa menyeret pada perilaku yang haram. Nah, pemaknaannya begitu. Nah, caranipun dos pundi atau kuncinya seperti apa agar bisa melaksanakan arahan ini? Akhir dari hadis ini Nabi menjelaskan hati itu menjadi kuncinya. Ya, hati. Jadi kendalinya adalah hati. Karena mengatakan ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging, kalau baik maka baik seluruh tubuh, kalau rusak rusak seluruh tubuh, itulah hati. Jadi yang tidak disampaikan adalah untuk bisa mengambil sikap yang menyelamatkan, ini kuncinya pada kualitas hati. Nah, nanti kemudian masuk pada pembahasan caranya terus putih hati itu kan, ya, tapi arahan pemahamannya seperti itu. Hatilah yang kemudian menjadi kunci baik atau rusaknya keseluruhan perilaku kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu isi hadis yang ke-6. Sudah ada ya? Sedikit dulu Ya, silakan. Mungkin ini agak umum ini. Ya. Apa terkait dengan berdekat-dekat di sekitarnya tadi ya. Ya. Seperti yang Mas Diki tadi kan, Mas Diki tadi kasih contoh hidup berdua dengan orang yang Dikenal dan biasa berbuat dosa. Nah, bagaimana kalau kita masuk rumah sakit atau tengok Ya. kawan kita, saudara kita yang ada di Panti Rapih Ya. atau di Bethesda. Ya, sebenarnya kita kan di sana jelas di sana Muslim. Keluar dari Bethesda, dari orang kan lihat, loh, mau Ustadz yang mana gitu, atau Ya. mana, loh, kok di sana gitu. Itu gimana? Ya. Itu tadi disampaikan. Maka kalau yang terjadi seperti itu, kita berupaya untuk menghilangkan keraguan-keraguan kesamaran tadi dengan memberikan penjelasan. Dak ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Perilaku kita, ya tadi berada di rumah sakit non muslim misalnya, itu bisa memunculkan tuduhan, ya, pemikiran negatif orang lain saat melihat kita misalnya. Maka kita bisa menjelaskannya agar kesamaran itu menjadi hilang. Bisa dalam pengertian itu. Jadi bisa dalam pengertian memilih yang jelas-jelas baik, boleh, tidak munculkan pikiran negatif. Atau kalau memang ada kondisi terpaksa, ini kan karena kalau kasusnya itu kan bisa masuk kondisi darurat, mengancam keselamatan jiwa. Maka mungkin menjadi terpaksa kita masuk ke dalam rumah sakit itu atau berobat di tempat tersebut. Ya. Nah, maka perlu penjelasan, istilah keluar dari wilayah syubhat dengan adanya penjelasan. Memang terpaksa yang begitu, maka sampaikan penjelasan untuk menghilangkan syubhat kesamaran. Tapi kalau bisa atau tidak terpaksa, sebaiknya tidak. Iya. Artinya kalau ada saudara kita atau kawan gitu, ya kalau bisa dijenguk di rumah, kita tunggu di rumah. Kira-kira gitu. Itu lebih istilah lebih aman ya dari kemungkinan adanya tuduhan tadi. Ya. Dan itu dalam masalah akhlak itu disebut dengan sikap waro. Ya, kehati-hatian agar jangan sampai melakukan hal yang dosa atau masuk wilayah yang sama-sama tadi. Waro, ya, itu masuk pada persoalan yang keutamaan, lebih utama, ya, sikap yang lebih utama untuk mengambil demikian. Wallahu a'lam. Kita cukupkan terlebih dahulu ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.